Saudara, kita masih menantikan hasil rapat pleno internal Komisi Pemilihan Umum yang akan disampaikan sore ini terkait dengan penetapan Capres dan juga Cawapres yang akan berkontestasi di pemilu 2024 mendatang. Saat ini KPU sudah melakukan persiapan baik di luar gedung KPU sejak pukul 7 pagi tadi. Komisi Pemilihan Umum ruas Jalan Imam Bonjol, kawasan Menteng, Jakarta Pusat ditutup untuk mengantisipasi kerumunan aksi massa yang juga berlangsung pagi tadi, dan persiapan yang sudah dilakukan oleh personel polisi dan TNI, setidaknya ada 2.000 personel gabungan TNI Polri yang sudah berjaga di kawasan di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Kita lihat ada kendaraan taktis dari kepolisian dan juga personel TNI yang sudah bersiaga di depan gedung KPU RI, dan Jalan Imam Bonjol yang ditutup sejak pukul 7 tadi juga ditutup dengan menggunakan barrier, dan terdapat pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengantisipasi jalan yang ditutup sejak pagi hingga nantinya penetapan Capres-Cawapres di gedung KPU RI selesai diumumkan oleh KPU, saudara. Ruas jalan baik dari gedung KPU maupun yang menuju KPU hingga Geraha Mandiri, saudara, ditutup. Salah satunya Jalan Imam Bonjol yang sudah ditutup sejak pukul 7 tadi. Tadi juga jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia menyampaikan tidak hanya persiapan ataupun pengamanan yang dilakukan personel TNI Polri di depan gedung KPU, KPU juga sudah menyiapkan tempat untuk pengundian nomor urut Capres-Cawapres pemilu 2024 yang akan disampaikan besok Selasa 14 November 2023. Tadi panggung sudah berdiri dan besok rencananya akan diadakan makan siang bersama terlebih dahulu antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan juga Ketua dan Komisioner KPU. Untuk mengetahui seperti apa mekanismenya, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di studio mini KPU. Selamat sore Putu. Putu, seperti apa mekanisme penetapan calon presiden dan wakil presiden hari ini, Putu? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Tentu saja kalau bicara soal mekanisme ini mengacu pada undang-undang dari KPU RI sendiri yang kemudian sudah menyusun sebagaimana rupa, kemudian juga sudah diturunkan menjadi PKPU terkait dengan peraturan pelaksanaan dari pemilihan umum. Kalau kita bicara soal Pilpres spesifiknya, memang sampai dengan tanggal 12 November kemarin ini dilakukan verifikasi administrasi dari calon-calon yang sudah mendaftarkan diri, dan pada tanggal 13 November ini KPU akan melakukan finalisasi dan kemudian juga akan disampaikan kepada publik nanti pada saat konferensi pers, ini kurang lebih pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 3 sore terkait dengan hasil finalisasi ini. Apakah dari hasil verifikasi tersebut ketiga pasangan calon ini lolos seluruhnya atau ada yang tidak memenuhi syarat, seperti yang kita tahu bahwa belakangan hari ini banyak hal yang kemudian menjadi sorotan publik, baik itu soal pencalonan, kemudian juga persyaratan dari Capres dan juga Cawapres ini menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, apa yang diputuskan oleh KPU pada sore hari nanti setelah menyelesaikan rapat pleno ini juga dinantikan oleh publik. Jadi urutannya, Ihsan dan juga saudara, kalau pertanyaannya terkait dengan agenda hari ini, yang pertama dari pagi tadi sampai dengan sore hari nanti akan dilakukan rapat pleno finalisasi secara tertutup. Tadi saya mendapatkan konfirmasi dari salah satu komisioner KPU, Ajus Melas, mengkonfirmasi bahwa sampai dengan saat ini, yakni pada pukul 14:22 rapat pleno masih terus dilakukan oleh seluruh komisioner dari KPU RI. Kemudian juga nanti setelah rapat pleno ini sudah finalisasi, lalu nanti akan disampaikan kepada publik. Besok ini juga menjadi
yang ditunggu-tunggu. Karena kalau kita lihat tadi juga sempat disampaikan oleh rekan Nanda Aprilia bagaimana kemudian KPU RI ini bersolek, ada panggung yang disiapkan, ada pengamanan yang dilakukan karena besok rencananya setelah pasangan calon ini ditetapkan sudah resmi atau administratif ini dinyatakan sudah aman begitu ya, lolos, nanti akan melakukan pengundian nomor urut nomor 1, 2, 3 atau berapa jumlah nanti pasangan calon yang dinyatakan lolos oleh KPU. Jadi dalam waktu dekat ini agenda terdekatnya adalah menunggu finalisasi dan besok akan melakukan pengundian nomor urut. Ihsan. Putu, tadi juga disampaikan Anda tidak ada baca pres dan juga baca pres yang hadir hari ini. Apakah tim dari 3 pasang capres-cawapres nantinya akan hadir dalam penetapan hari ini? Ya, sebagai yang keputusan ataupun juga kebijakan dari KPU RI sendiri, ini memang sebetulnya apa yang dilakukan pada hari ini bisa diikuti oleh pasangan calon ataupun juga oleh perwakilan dari pasangan calon dan partai politik yang mengajukan diri ikut berkontestasi. Tetapi memang sampai dengan siang hari ini, baik itu pasangan, kita tahu ada 3 pasangan calon yang sudah mendaftar, ada Prabowo Gibran, kemudian juga ada Ganjar dan Mahfud MD, kemudian yang ketiga juga ada Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ini ketiganya saya tidak melihat bahwa hadir di KPU pada hari ini. Kemudian perwakilan-perwakilan partai politik pengusung masing-masing paslon kami juga tidak melihat ada petinggi ataupun elit partai yang datang ke KPU. Tetapi tadi saya mencoba mengkonfirmasi baik itu ke tim pemenangan Ganjar Mahfud, kemudian juga ke TKN Prabowo dan juga ke tim yang mengusung atau partai politik pengusung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini menyampaikan bahwa perwakilan yang datang pada hari ini hanya LO saja atau perwakilan saja. Jadi memang petinggi-petinggi dari partai politik, kemudian juga dari tim pemenangan ini berkumpul di titik masing-masing untuk kemudian membahas dan menunggu bagaimana keputusan dari KPU, karena apa yang disampaikan KPU tentu ini akan berpengaruh juga pada strategi-strategi yang akan kemudian dilakukan atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. Ihsan. Baik, Putu, kami akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Studio Mini KPU, Jakarta.